Bagaimana kita memanfaatkan new normal ini dengan uang beredar tambah banyak dalam kondisi krisis seperti ini? Ada 3 kategori. Kalau kita super miskin, hari ini Anda manfaatkan, jangan ragu-ragu minta bantuan pemerintah, dikasih kok. Nomor teleponnya saya kasih ya, 011 10 222 10. Kalau Anda nggak bisa makan, telepon nomor telepon ini, Anda dibantu makan sama negara. Pak Tung, kita lower down sedikit. Saya ada kuis nih, Pak Tung. Pak Tung harus memilih ya. Ini rapid question. Pak Tung dulu pernah saya adu dengan James Gui, Bapak menang dulu ya. Masih ingat dulu. Pak Tung, pilih dari dua pertanyaan. Motivator atau pengusaha, Pak Tung? Saya pengusaha, motivator hobi. Oke, nomor 2. James Gui atau Andri Wongso? James Gui. James Gui, oke. Dua-duanya sahabat Bapak. Untuk strateginya James Gui. Kombinasi, jadi hibrid. Semangatnya Pak Andri Wongso, strateginya James Gui. Sehat atau banyak duit? Sehat dan banyak duit. Itu selalu saya tanyakan di dalam seminar saya. Pilih sehat atau banyak duit? Ya pilih dua dong. Kalau boleh pakai dan, kenapa harus pakai atau? Kadang orang bilang lebih baik sehat. Atau. Nah, kan gini toh. Mana pilih Anda? Miskin tapi bahagia, atau miskin sehat, atau kaya tapi sakit-sakitan? Yo milih sehat dan bahagia dan kaya raya. Hidup tuh pakai dan gitu ya. Saya pilih dan. Tapi gitu. Utamanya sehat toh ya. Sehat dulu loh, peringkatnya gini. Bijaksana dulu, sehat, keluarganya harmonis, baru kaya raya. Jadi bijaksana, sehat panjang umur, keluarga harmonis, baru kaya raya. Kaya raya nomor 4 itu ya, bukan nomor 1. Yes. Sehatnya nomor 2. Nomor 1-nya bijaksana. Robert Kiyosaki atau Anthony Robbins? Anthony Robbins. Pasti Anthony Robbins. Oke. Libur di Eropa atau gambarnya Anthony Robbins? Gambar belakang saya ini Anthony Robbins, karena saya nyumbang kepada timnya dia, dikasih fotonya dia, dikasih tanda tangan. Di bawah saya punya fotonya Robert Kiyosaki di meja makan saya, baru pergi bareng. Jadi saya ingat berapa tahun lalu Pak Tung mengundang Robert Kiyosaki ke Istora, aku MC nih Pak. Iya, 4.300 orang. Terima kasih, itu keren banget. Oke Pak, libur di Eropa atau New Zealand Pak? Saya kalau Eropa itu Switzerland. Sama dengan New Zealand. Nomor 1-nya Switzerland di Eropa, kemudian nomor 2-nya baru New Zealand. Nah, I'm very happy Pak. Kemarin ketemu sama Pak Helmi di New Zealand. Kita bertemu nggak sengaja nginep di satu hotel, Pak Tung dengan istrinya, saya dengan istri saya. Kita di Queenstown ya Pak ya. Sayang kita mau ngajak dinner aja, jalannya masing-masing repot banget. But enjoy ya Pak, enjoy ya Pak. Oh, enjoy. Oke Pak Tung, nggak lengkap kalau Pak Tung tidak memberikan tips atau saran kepada para pebisnis Pak, mulai dari UKM sampai pengusaha besar menghadapi corona sekarang. Barangkali ini bagian dari financial revolution. Bapak punya new normal of financial revolution Pak. Hari ini kan pemerintah mau nyetak 600 triliun, BI tidak setuju, DPR sudah setuju. Terus kemudian BI bilang keluar surat berharga aja, obligasi aja, atau utang. Sebenarnya utang ataupun cetak itu sama-sama uang beredar tambah banyak. Nah, terus bagaimana kita memanfaatkan new normal ini dengan uang beredar tambah banyak dalam kondisi krisis seperti ini? Ada 3 kategori. Kalau kita super miskin, hari ini Anda manfaatkan, jangan ragu-ragu minta bantuan pemerintah, dikasih kok. Nomor teleponnya saya kasih ya, 011 10 222 10. Kalau Anda nggak bisa makan, telepon nomor telepon ini, Anda dibantu makan sama negara. Saya ulangi ya, 011, ini Kemensos gitu ya. Sampai apal karena ngasih banyak kepada orang. Jadi kita bagi 3 kategori ya nasihatnya. 1 miskin, 1 orang menengah, kemudian yang kaya itu seperti apa? 3 nasihat. Kalau yang miskin, bantuan pemerintah, tidak perlu sungkan-sungkan, daripada ngerampok, Anda dibedil, daripada ngerampok, digebukin orang, nyuri, gebukin orang, ketangkep, sengsara. Lebih baik minta bantuan pemerintah, yaitu ke 0811 10 222, 2-nya 3 kali, kemudian 10. 0811 10, 2-nya 3 kali, 10. Anda telepon di sana, Anda dikasih makan. Yang penting survive dulu, jangan malu. Kemudian kalau Anda golongan menengah, gini ya, golongan UMKM, usaha menengah kecil miliaran, gitu ya, atau usaha kecil. UMKM, nah apa yang Anda lakukan? Sekarang Anda harus melakukan ECO, ECH, hanya 2, O. Ini saya banyak wawancara begini, termasuk salah satunya dengan Ipo Right, gitu ya, Mas Ipo.
Mas Ipo Santoso. Nah, Eko. Nah, kemudian Ekonya dia saya modifikasi. Ekonya dia efisien, kreatif, kemudian health, di bidang health, kemudian online. Kalau saya enggak, UMKM Anda, ya kita kombinasi dari sini. Tetap, ini mau amati tiru modifikasi gitu ya. Tetap harus efisien, yang enggak perlu, ya enggak perlu, kurangi dulu. Kayak saya bisa jadi karyawan based on result. Anda dibayar ketika membawa hasil, tak kasih kesempatan jadi partner gitu ya. Kemudian kreatif. Kreatif ini caranya begini, Anda UMKM, hari ini kan banyak yang menawarkan melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram. Tapi kelamanya, mereka tidak menggunakan satu yang namanya marketing revolution. Maksudnya jualan itu menurut saya gundulan. Maksudnya gundulan itu jualan empek-empek, so what gitu loh. Jualan masker, so what gitu loh. Jualan apapun, so what gitu loh. Tidak ada penawaran yang menarik. Jadi alangkah baiknya pada waktu Anda mau jualan, itu penawarannya harus menarik. Menunjukkan Anda bisa dipercaya. Ultimate advantage Anda apa? Sensational offer Anda apa? Powerful promise-nya apa? USP. Bukan unique selling proposition, tapi ultimate advantage apa? Pak, empek-empek kami satu-satunya di dunia yang menggunakan daging kerapu. Ya, misalnya begitu. Kan gitu ya. Yang menggunakan daging. Tapi kalau Anda nggak ada ultimate advantage-nya, so what itu loh. Nah, kemudian harus ada sensational offer. Daging kerapu, Pak, 1 kilo misalnya 600.000 sekarang, misal, saya ngawur, nih angka ngawur. Nah, sekarang, Pak, Anda biasanya kami jual ini 300.000, tapi untuk ongkos kenal, cukup 150.000, ini bisa buat makan 6 orang, Pak. Kemudian powerful promise, 100% money back guarantee. Tidak enak Anda ngomong apapun, duit tak kembali 100%, tidak ditanya. Nah, kalau nawarin gini kan lebih menarik. Hari ketika krisis, Anda harus gini. Kalau nggak krisis, Anda mungkin baik-baik, ya orang beli. Hari ini, saya tunggu dulu. Anda harus, jadi Anda UMKM, hari ini harus super kreatif untuk memberikan penawaran. Jadi, beda detail, gini, saya manage 35 perusahaan, Pak. Itu saya manage 35 perusahaan. Ya ada yang gini, ada yang gini. Tapi misalnya contoh, laundry saya itu kan sudah saya siapkan bahwa ketika kondisi krisis saya siap. Ternyata betul, laundry ini masih cash cow. Tapi sempat turun 30-40%. Harus kreatif. Nah, kita bisnisnya efisien, kreatif, kemudian C-nya itu health concern. Hanya ECH, Eco, menggema. Hanya health concern. Masa menunjukkan bahwa kita tuh laundry-nya itu antivirus, antibakteri, penanganannya itu health prosedurnya betul-betul, dan kemudian help people. Help people, contohnya, orang sudah malas keluar, kita jemput, ada jemputan, dan kita tunjukin video. Bagaimana video kita itu, lihat, kita keluar itu pakai sarung tangan, pakai masker, dan Anda terima pakai plastik, plastiknya pun kita datang, kita semprot, dan kemudian sampai dibuka tanpa dipegang, dimasukkan di tempat laundry-nya. Pada waktu mau ngambil itu kita tetap pakai sarung tangan, disemprot dulu, baru boleh ngambil, kemudian dipindahkan ke tempat pengering, dan kita pakai disinfektan, pakai sabun paling mahal, Rinso, pakai Doni, paling mahal, kita tunjukkan nilai tambah lebih. Karena laundry lain kan pakai kiloan, pakai cairan, kilo. Kita nggak pakai yang mahal, paling bagus, kemudian disinfektan kita pakai yang merek dari Amerika yang terbaik, membunuh virus, membunuh bakteri, dipanaskan 86 derajat tuh virus mati semua, setelah keluar dimasuk masih disemprot dulu, pewangi, merangkap, membunuh virus dan membunuh bakteri, masuk di plastik dengan gini, jadi Anda betul-betul steril, menunjukkan health concern. Kemudian help people, maksudnya help people gimana? Pada waktu ini secara kreatif, misalnya kita hubungin Pak Helmi, kebetulan satu grup dengan saya di Ikatan Pengusaha UMKM, misalnya begitu ya. Karena satu grup, saya sapa. Banyak orang langsung pasang iklan gimana? Di WA, oh numpang iklan ya, jual laundry. Kalau saya enggak. Itu juga dilakukan boleh, tapi saya lebih personalized. Nah ini namanya kreatif personalized. Kalau Anda di tengah, Anda lebih baik personalized. Selamat siang Pak Helmi, jangan jualan dulu, belum apa-apa jualan. Selamat siang Pak Helmi, saya Tung Deseparingin di grup UMKM Pak, gitu ya. Senang sekali Pak Helmi ada di sini. Saya doakan Pak Helmi supaya sehat, sejahtera, sentosa, harmonis keluarganya. Amin ya Pak. Sapanya biasanya gimana? Amin. Begitu sapaan amin, baru ditawarin. Pak Helmi, saya ada laundry TDWL yang kebetulan lingkungan atau saya ada pempek, yang pempek saya ini dari daging kerapu, jamin enak Pak, 100% jaminan enak Pak, tidak enak, uang kembali 100% tanpa ditanya. Kemudian kasih penawaran yang sensasional. Ultimate advantage-nya kita jelas, sensasional offer. Ini harganya bisa 300.000, sekarang 150.000 plus bebas ongkos kirim, dan apapun alasannya Bapak boleh 100% money back guarantee, dan kami health concern Pak. Jadi ini bersih, begini, ini ada videonya, cara yang bersihkan begini. Kirim ke Pak Helmi, kita tunggu 1 kali 24 jam, centang biru nggak? Kalau dia centang biru tapi ya sudah, ternyata tidak pesan,
oh jangan-jangan Pak Helmi juga butuh duit ini, gitu ya, kok nggak pesen. Langsung kita tawarin, ini yang namanya faktor kali. Jangan jualan sendiri, lebih baik banyak orang jualan produk dan jasa Anda. Rela berbagi. Pak Helmi begitu tidak dijawab langsung, selamat siang Pak Helmi, ini ada kesempatan loh. Pak Helmi kan punya banyak grup WhatsApp dan bisa di Instagram. Kalau Pak Helmi bisa bantu jualan ini, Pak Helmi dapat komisi 20%. Saya yang ngirim, Pak Helmi cuma nawarin, semua ini Pak Helmi dapat 20%. Nah, caranya Pak Helmi tidak perlu desain sendiri, tinggal template saya. Pertama, jangan di WA grup langsung, boleh nggak? Boleh, tapi alangkah baiknya personalize, sapa dulu. Setelah 1 kali 24 jam, sama. Template-nya seperti ini, tinggal di copy paste, tinggal diganti namanya. Nah, itu faktor kali Anda lebih banyak. UMKM Anda lebih kemungkinan survive lebih tinggi daripada Anda melakukan seperti ini. E, C, health concern, eco, menggema. E-nya efisien, C-nya kreatif, tadi pakai cara kreatif. Contohnya, kreatif itu, gini loh, saya kalau manage perusahaan saya kalau stuck atau tidak mencapai target atau turun, ini ada beberapa yang turun, kita kreatif. Salah satu contohnya, misalnya laundry. Ditulis, laundry murah, 10.000 per 7 kilo. Ternyata tidak ngefek. Saya bilang, kalau bisnis stuck, rencananya cuma 3 kok. Gini, ada hal cuma 3. 1, rencana baru. Yang kedua, manajemen baru. Yang ketiga, ganti perusahaan baru. Sudahlah, direlakan. Gitu ya. Sederhana sekali. Nah, 1, begitu saya, ayo, rencana barumu apa? Rencana baru itu saya punya list, produk baru, wilayah baru, teknik koar-koar baru. Kalau tadinya pakai baliho, sekarang baliho tidak ada orang lewat, tidak ada yang lihat, harus ke sosial media misalnya. Detail baru, detail itu isinya baru, komisi baru, affiliate baru, konsultan baru, apa yang baru? Kalau kamu tidak punya baru, kemasan baru, istilahnya besaran baru, tadi jualan jualan beras 1 kiloan, sekarang kita susah bersaing 729 gram. Itu kan beda sama orang lain. Jadi ada unsur baru mengandung vitamin E. Kalau orang jualan cuma rojo lele doang, sama beras delanggu, sama pandan wangi, sekarang enggak, kombinasi. Ini kombinasi antara beras rojo lele dan pandan wangi. Nah, ini enak sekali. Orang pengen coba. Kalau rojo lele doang enggak kreatif, itu namanya kreatif seperti itu. Contohnya, ketika tidak laku, cuci murah 10.000, saya bilang diganti. Detailnya cuma diganti gini. Cuci kering termurah di Indonesia. 1.400 per kilo. Naik 3 kali lipat. Padahal persis cuci murah. Kontennya sama ya, Pak? 10.000 per 7 kilo diganti cuci kering termurah di Indonesia, kita klaim. 1.400 per kilo. Langsung omset naik 3 kali lipat seketika bulan tersebut. Nah, detail baru. Kalau Anda stuck tuh Anda butuh detail baru. Anda kreatif butuh detail baru gitu ya. Kita butuh aja. O-nya tetap online. E, C, H, H, O. O-nya online. Jadi online sekarang kita tawarin online dan kreatif gunakan affiliate marketing. Tidak perlu kita terima untungnya 100%, tapi kita bagi sama orang lain untuk dapat. Untuk yang menengah begini. Jadi Anda marketingnya, pakailah marketing revolution. Hari ini marketing revolution sangat powerful. Lebih powerful dibanding sebelum zaman krisis. Kenapa? Karena marketing revolution, ini loh. Ini untuk orang yang menengah ya. Anda harus jawab 5 pertanyaan ini. Kalau mau jualan, Anda jawab 5 pertanyaan ini. Kamu jual apa sih? Kemarin ada orang jual, Pak. Jual ke saya nggak ngerti. Ini dikasih gambar doang, terus harganya. Ini apa? Alat apa? Saya nggak tahu. Nah, ini Anda harus jelas apa yang Anda jual. Ini alat pemanas, ini panci, ini apa? Ini untuk steam, untuk apa? Anda nggak jelas. Jadi, apa yang Anda jual? Yang kedua, kalau Anda mau jualan selalu harus menjawab 5 pertanyaan ini. Kalau nggak jawab, orang nggak beli. Apa yang Anda jual? Yang kedua, harganya berapa? Ada yang nggak jelas. Harganya nggak jelas, entar-so. Kecuali dia butuh sekali baru cari gitu ya. Kalau hari ini krisis kan nggak begitu butuh. Apa-apa nggak butuh, entar-so. Jadi, apa yang Anda jual? Berapa harganya? Yang ketiga A, kenapa saya harus beli? Ketiga B, kenapa harus beli dari Anda? Contohnya, yang saya share hari ini untuk yang agen-agen properti begitu ya. Properti ini uang dicetak. Jadi, kalau Anda jualan, itu sebenarnya cuma jualan masalah sama peluang. Kalau orangnya belum punya masalah, Anda jualin masalah. Kalau Anda nggak punya properti, rugi loh nanti gini. Itu dijualin peluang. Kalau Anda, kenapa saya harus beli properti? Mending saya deposito. Katanya sekarang today cash is the king. Mending saya beli emas masih bisa naik-naik. Mending saya beli berlian, something happen, bawa larinya gampang katanya. Misalnya seperti itu. Nah,
Tapi sekali lagi, 3A, kenapa harus beli barang Anda? Kenapa kok nggak beli barang yang lain? Kenapa kok harus beli? Gitu ya. 3B, kenapa saya beli dari Anda? Kok bukan dari yang lain? Empek-empek, kenapa dari Anda? Laundry, kenapa dari Anda? Ini UMKM sangat penting. Kalau enggak, emangnya gue pikirin kan gitu ya. Yang keempat, tempat saya ini pakai satu yang namanya dagingnya daging kerapu. Kami cuci yang paling bersih. Kami yang higienis, apa segala macam. Kami undian berhadiah. Kami ada diskonnya. Kami termurah. Yang keempat, kenapa saya harus percaya dari Anda? Why I must trust you? No trust, no sales. Jadi buktikan tadi 100% money back guarantee. Itu kan keren gitu ya. Kemudian yang kelima, Anda harus menjawab apa? Why I must buy from you now? Untuk now itu ada limit. Pak, ini kan untuk uji coba, jadi untuk 10 pemesan yang pertama. Bapak dapatkan diskon 50%, satu gratis satu. Contohnya, saudara saya di Solo itu jualan ayam bakar, ayam bacem, terus burung dara, terus kemudian juga bebek, namanya Pak Brewok. Dalam kondisi sepi, aduh aku sepi susah. Ayo kreatif, penawaran baru. Saya tanya, kalau kamu diskon 50% kamu rugi nggak? Sebetulnya nggak rugi, tapi untungnya tipis. Pilih mana? Kamu marginnya tinggi, tidak ada omset sama sekali, berarti untungnya 0. Atau marginnya kecil, tapi omsetnya besar. Ya, margin kecil, omset besar. Oke deh, diskon 50%. Jangan, beli satu, gratis satu. Loh, bedanya apa? Beda, kalau kamu diskon 50%, ayammu laku satu, duitnya terimanya separuh. Tapi kalau beli satu, dapat satu lagi, dapat duitnya 100%, ayammu keluarnya lebih banyak. Kemarin lapor, waduh laris banget, setiap hari ini berapa ratus ini. Wah, sampai aku susah, ini mau jawab WhatsApp aja susah. Dalam kondisi krisis, omset meledak, mungkin untungnya tetap, tapi daripada 0, bayar karyawan nggak bisa, harus kreatif gitu ya. Harus berani turunin margin, genjot, kasih aja, kasih nih. Nah, lanjut nih. Jadi, why I must buy from you now, itu harus ada limit. Makanya kalau marketing revolution saya, ini Pak Elmi, marketing revolution saya, isinya cuma 5 ini. Kalau belum laku, satu di antara 5 ini ada yang miss. Satu, penawaran Anda sudah menarik, belum. Kalau tidak menarik, dibuat menarik. Dikasih nilai tambah, diubah, dipenjelaskan cara buatnya, unsurnya beda. Jadi, what is ultimate advantage Anda? Menarik, begitu ya. Menarik termasuk perbandingan. Orang lain harganya sekian, kita harganya segini. Ini menarik. Kedua, bisa dipercaya. 100% money back guarantee itu paling jos gitu ya. Di sini 100% money back guarantee. Ini bisa dipercaya, no trust. Kalau di buku marketing revolution saya kan ini ada 12, Pak. 12 cara membuat menarik, langsung aplikasi. Bagaimana 10 cara bisa dipercaya, langsung aplikasi bisa. Yang ketiga, harus disampaikan caranya tepat. Maksudnya caranya tepat. Kalau caranya salah, hasilnya salah. Contohnya begini, kita pergi ke Pak Pendeta, Pak Kiai, Pak Pemuka Agama yang lain, Pak Biksu, Pak Romo, kemudian Anda ngomong gini, Pak Pemuka Pendeta, boleh nggak ya? Pada waktu saya berdoa, saya sambil makan kue tiaw siram seafood. Nggak boleh, nah. Kamu itu kok nakal amat, doa, makan. Tapi ketika kita mintanya beda, hanya dibalik caranya, Pak Pendeta, Pak Kiai, Pak Romo, Pak Biksu, apakah diperkenankan pada waktu saya makan kue tiaw siram seafood pun, saya tetap berdoa. Pasti boleh. Nah, kamu kok suci amat toh? Padahal kondisinya sama. Makan doa makan kondisinya sama, cuma kamu cara minta izinnya beda, hasilnya totali berbeda. Ini cara yang tepat ini penting. Ini ada 13 cara gitu ya. Anda salah, harganya 9.000, sebetulnya harga normalnya 18.000 kurang. Yang mahal dulu di atas. 18.000 silang, sekarang 9.000. Caranya beda, omset Anda bumi dan langit. Tadi laundry murah 10.000 per 7 kilo. Diganti laundry termurah di Indonesia. 1.400 per kilo. Sebenarnya kan sama. 10.000 per 7 sama. 1.400. Caranya beda, hasilnya bumi dan langit. Dan contohnya, berhasil begini, saya pasang di satu tempat, laundry termurah. Tapi, Pak, ternyata di sana orang nggak paham apa itu laundry, Pak. Ganti, cuci kering termurah, langsung laris, Pak. Cuci kering, ya. Jadi caranya beda, hasilnya bumi dan langit. Titik komanya beda. Nah, ini caranya tepat, ada 13 cara. Kemudian yang keempat, harus kena target market yang tepat. Kemarin ada saya, aku mau jual nih di Surabaya, Pak, apartemen. Kita paling mahal di sana karena kita paling bagus. Ini satu apartemennya 5 miliaran. Jualan gimana? Hari ini saya bilang tidak mudah. Tapi ujung-ujungnya kita bisa buatkan semua, yang paling penting kena target market yang tepat. Karena dia bilang, kalau Pak seminar begini, no, enggak
tepat target market. Yang tepat target market itu kalau kita bisa kerjasama dengan BCA Solitaire, dengan yang NI yang prioritas, terus kemudian yang top itu asuransi yang level-level orang-orang tinggi. Nah itu baru tepat target market. Ya. Kalau nggak tepat target market ya tobat ya. Mercy S-Class, diskon 50%, garansi ATPM, masih baru Grace, terus kemudian berhadiah tambah 2 kursi pijet Osin, satunya 100 juta, plus sama tukang pijetnya, tapi Anda nawarinya kepada kere di pinggir jalan, ya wangi. Kecuali kerenya sudah ikut seminar saya, jadi maklar nanti. Yang kelima, ini yang paling jarang dibahas oleh pakar marketing yang lain, yaitu apa? Limit. Tidak ada limit orang tarso-entarso. Khususnya di krisis seperti ini, mereka masih punya prioritas. Digas. Kalau Anda dianggap bahwa itu masalah Anda dan itu peluang, tidak bisa peluang nikmat, tapi peluang untuk mendapatkan uang, dia mau jualan untuk Anda juga. Jadi untuk UMKM, caranya begini. Nah, untuk properti, saya share, ada 3 jurus gitu ya. Jadi agen yang dapat komisi 2%, 3%, oke, hari ini banyak properti diskon, khususnya yang di mahal-mahal, yang di atas 500 juta, kalau di bawah 500 juta itu diskon 10-15%. Yang MM-an, yang 20, wah itu diskonnya Pak, seru Pak. Sekarang diskonnya bisa 60%, Pak, gitu ya. Jadi kalau saya bilang, kalau Anda komisi misalnya, oke lah, yang 1M ngitungnya gampang. 1M harganya sekarang 400 juta. Anda bantu jualan. Caranya bantu jualan gimana? Sebagai UMKM atau orang tanpa modal. Saya punya 73 website, Pak, yang gratis, kita bisa pasang iklan gratis, nggak perlu bayar 1 sen pun. Tinggal rajin-rajinan. Kita tawarin, laku, kita dapat 2%. 2% dari 400 juta, berarti kita cuma dapat 8 juta doang. Tapi kalau Anda bilang begini, ini, jadi makelar level tinggi saat ini UMKM, gitu. Caranya gini, ngomong sama yang jualan, Pak Amir, apakah boleh saya bantu jualan, Pak Amir tidak perlu bayar saya komisi. Oh gini, Pak, dari Pak Amir kan 400 juta, nanti berapapun harga sisanya kasihkan saya ya. Kita pasang iklan, diskon, lebih murah dari NJOP, jual kepepet, cepat, hanya 1 barang. Ini pasaran 1 miliar, kami jual 500, jual auto diskon 40%, hanya 600 juta. Tawar-tawar, laku 500 juta. 500 juta Anda dapat 100 juta loh. Daripada dapat 8 juta sama 100 juta, itu level yang menengah. Level yang advance, nah itu bisa dapat duit miliaran. Makanya gini, makanya punya ilmu ini lebih penting daripada ilmu ini namanya high value skill. Nah kalau saya melakukan hal ini, gini, sebetulnya Anda bisa tanpa modal kok. Kalau Anda sudah cukup untuk makan, boleh tahan 2 tahun, 3 tahun ke depan, caranya gimana? Ada properti, harganya 400 juta, padahal pasaran 1 miliar, NJOP misalnya 700 juta gitu ya. Hari ini ada, hari ini peluangnya lebih banyak daripada dulu. Dulu enggak segila hari ini. Ini beberapa bulan lagi lebih nambah lagi. Anda sebagai UMKM butuh duit, tapi Anda sudah bisa makan, Anda bisa melakukan caranya begini. Misalnya, saya menemukan harganya 400 juta. 400 juta, dan saya tahu persis bahwa ini uang akan beredar lebih banyak untuk pemerintah menutupi lubang karena resesi seperti begini. Belum resesi, tapi kalau sudah minus 6 bulan, nanti yang namanya resesi. Nah, kalau untuk nutupin lubang ini uang beredar nambah banyak, properti akan comeback. Dan Indonesia, kalau saya jelaskan, siklus ekonominya sudah sebetulnya harusnya properti naik, siklus properti juga harusnya naik, jumlah penduduk tahun 2013 sampai 2020, Indonesia nambah 68,7 juta OKB, orang kaya baru, menurut Boston Consulting, yaitu orang sekolah mendadak sekarang kerja, menikah, makanya butuh properti. Kemudian juga infrastruktur, zaman Pak Jokowi 5 tahun digenjot tuh 2014, 2019, infrastruktur jadi properti banyak naiknya. Tapi sekarang kena pemilu, itu turun 9 bulan, nggak naik-naik, 2015 masih turun, sampai 2019, harusnya 2019 naik. Jumlah penduduk Indonesia yang paling peak untuk OKB ini, itu 2020. Makanya saya juga ini, jual beli hotel, terus kemudian bank juga, ini ada BPR mulai ditawarkan, hari ini so many peluang, Pak, itu so many peluang. Nah, sekali lagi, kalau untuk properti, Anda misalnya tadi 1 miliar, harganya sekarang 400 juta. Kita cari orang-orang yang punya duit. Makanya network itu penting, kenalan itu penting. Bergaul dengan orang-orang yang dahsyat penting. Kemudian, begitu Anda bergaul, Anda cari orang-orang, teman-teman Anda, ini ada properti murah banget. Mau enggak 50-50? Ini pasaran 1 miliar, NJOP-nya 700 juta, ini jual cuma 400 juta. Dan ini dengan kondisi begini, uang dicetak, kondisi penduduk Indonesia booming begini, infrastruktur jadi, ini banyak naiknya.
Kalau pulih aja naiknya 100% lebih. Kalau pulih naiknya 100% lebih. Kalau naik 2 kali, itu naiknya sudah 300% lebih gitu ya. Karena 400 misalnya jadi 2 miliar dalam 3 tahun. Gini, caranya gini. Oh, saya mau separuhan. Nanti kalau untung separuhan. Oke? Siap. Gini, saya uangnya lagi nyantol di tempat yang lain. Jadi saya pinjem kamu separuh. Jadi 200 juta toh? Kamu 200, saya 200. Kamu aman. Kok bisa aman? Dibeli atas namamu, aman nggak? Gitu. Aman toh? Dan nanti kalau 3 tahun prediksi saya naik at least 300%. Gitu. Kalau nggak naik 200%, jadi 400 nggak jadi 800, uangnya jadi apa? Propertinya jadi milik kamu, kamu dapat diskon. Jadi seolah beli properti dengan harga 40%. Tapi kalau naik di atas 200 dan kemudian kita jual laku, saya dapat untung 50%, tapi saya wajib bayar kamu bunga dong. Kan saya minjem kamu 200 juta, kasih bunga deh 12%. Selama 3 tahun, 12% kan jadi kalau kita ngomong bunganya cuma berapa puluh juta, tapi untung kita miliar, Pak. Nah, ini kalau kita tahan 2 tahun, 3 tahun, banyak untungnya. Dan orangnya kan tanpa risiko. Kalau orangnya nggak mau, next, cari teman yang lain. Next, cari teman yang lain, gitu ya. Saya bisa kok pada waktu itu. Dan ini hasil praktek, Pak. Hasil praktek. Saya, Pak Helmi kan dari Palembang ya. Ya, persis. Di Lampung, pernah datang di Lampung, Pak? Pernah. Lampung, hotel yang paling bagus di Lampung, namanya Hotel Novotel. Pernah nginep di sana, Pak? Ya. Yang view-nya laut, view-nya, wah, keren banget, indah. Kalau belum pernah, nanti ke sana itu hotel yang paling bagus di Lampung, namanya Novotel Hotel. Itu view-nya bagus sekali. Kalau kita menghadap hotel, rumah sebelah kirinya. Rumah sebelah kirinya itu rumah paling besar di Lampung, paling bagus, 4.000 meter, bangunannya besar, kolam renang, Sandi Samo pernah jadi milik saya, Pak. Oh, ya? Saya beli nggak pakai duit, setiap bulan dapat duit, loh, saya kan ngaku gini kan tercatat gitu ya, ada jelas transaksinya. Beli nggak pakai duit, pada waktu beli dapat duit, setiap bulan dapat duit, waktu dijual dapat duit. Betapa pengetahuan itu super penting untuk UMKM. Nah sekarang Pak, saya masuk untuk orang yang kaya. Kalau untuk orang tadi kan yang miskin banget dah minta bantu 600 triliun kok gitu ya. Yang menengah kalau ada orang yang kepepet, Pak, saya nggak bisa bayar angsuran bunga, minta stop. Sudah, kalau kan stop. Anda lebih fokus untuk survive, untuk hidup dulu. Ya. Jadi minta stop, Bang. Sekarang disubsidi sama pemerintah kok di stop, walaupun belum keluar juklaknya, Pak. Sampai saya ngomong hari ini belum ketemu juklaknya. Bu Sri Mulyani ngomong, yes, tapi juklaknya belum ada, OJK belum ada, pelaksanaan, jadi banknya masih dikasih permohonan, tetap ditagih, ada, suruh bayar bunga. Nah, oke. Tapi ya sudah, kita kalau nggak mampu, ya sudah, nyerah dulu, nggak apa-apa. Fokus kepada untuk bertahan hidup, untuk yang produktif, untuk jualan dulu, menghasilkan duit. Nah, sekarang kalau untuk orang-orang yang kaya, begitu ya, untuk orang yang kaya, ya, saya ada 7, Pak, jadi resep untuk bagaimana bukan hanya survive, tapi tumbuh semakin kaya, menghadapi krisis ini, Pak. Ya. Ini kalau gini terbalik nggak, Pak? Ya? Nggak terbalik ya? Enggak. Oh, kebaca, Pak. Cash is king. Okay, saya katakan. Ya. Nomor 1, cash is the king. Karena kalau gini, dalam posisi hari ini, saya sudah siap, Pak. Jadi 2 tahun yang lalu saya memprediksi akan terjadi krisis. Tapi bukan karena virus. Karena perang dagang ini membuat Indonesia ekspor dan impor itu kalah. Menang impornya. Kalau menang impornya, cadangan devisa berkurang, defisit. Kalau defisit, Indonesia benjut. Nah kalau benjut, dia langkahnya cuma 5. 1, ikut perang tarif. Yang kedua, ekspor. Yang ketiga, perbanyak investor. Yang keempat, utang. Ditambahin. Yang kelima, cetak duit. Lah, 3 yang depan nggak mudah. Untuk perang tarif nanti balas-balasan. Impornya turun, ekspornya juga turun karena dibales. Kemudian genjot ekspor tidak semudah Anda bayangkan, gitu ya. Perbanyak investor, Anda buka-buka gini, sudah ribut, asing. Yang kedua, Pak, nah ini, begitu berkelanjutan, berkepanjangan, atau akhirnya lolos, cash is stress. Ketika bumi gonjang-ganjing, pemerintah akan cetak duit banyak-banyaknya. Ketika banyak-banyaknya, satu hari uang digunting. Ketika uang digunting tinggal separuh, Om Lim terpaksa guntingan dikarungin, disebarkan di sungai, dan dia cuma nangis, dan dia pikir duit saya banyak, saya kaya. Om Lim yang orang paling kaya di Indonesia. Ternyata enggak. Ternyata kaya itu bukan banyak duit. Ternyata kaya itu adalah punya banyak aset yang menghasilkan duit. Makanya 2 tahun yang lalu, Pak, saya sudah siap-siap. Saya stay cash, kemudian saya cari bisnis yang anti krisis. Termasuk hotel
saya Kartika Graha di Malang, kita joinan berdua, kita jual. Terus yang di Semarang, Star Hotel yang ada kolam renang tertinggi di Indonesia, saya jual juga. Apartemen District 8 saya jual. Saya mulai stay cash, dan kemudian saya mulai masuk ke bisnis yang tahan krisis. Laundry. Laundry buka 90 Pak dalam 2 tahun stay cash. Hari ini menghasilkan cash Pak, sudah pulih 100%. Oke, apalagi mau lebaran naik lagi nih. Nah, jadi cash is stress, untuk menyelamatkan diri, uang itu selalu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya ulangi ya, uang itu selalu mengalir ke tempat yang lain, Kalau di sini sudah penuh, dia akan luber masuk ke sini. Jadi contoh, pada waktu saya sakit di rumah sakit, itu harga emas turun, harga perak turun. Saya bilang keren, karena pada akhirnya naik, karena itu safe haven. Pertama kali takut semua jual. Ketika semua jual, orang mau pegang cash, tapi pada akhirnya akan naik gitu ya. Dan saya tunggu, nggak bisa titik terendah. Ketika grafiknya sudah mantul balik, volumenya tinggi, candlelight-nya bagus, bukan candlelight, candlestick-nya bagus. Nah, kemudian saya masuk, Pak. Jadi hari ini saya untung banyak banget sampai bandarnya menyerah, Pak. Jadi saya untung banyak. Karena orang kan masih emas. Emas itu sudah lebih tinggi dari harga rata-rata 2 tahun. Harga rata cuma 1.500, pernah turun yang terakhir kemarin gebukin di Maret itu sampai 1.400, perak dari 18 tinggal 11, Pak. Average 18, sekarang pun baru 17. Jadi saya masuk sejak 12, sekian, itu saya masuknya bertahap. Jadi sampai bandarnya saya nggak boleh beli lagi. Dia bilang, Pak Tung, kok perak tuh mau beli emas? Kalau emas tuh saya bisa lempar. Kalau perak saya nggak umum, ini nggak ada orang nembak perak. Saya bilang, karena saya antisipasi. Setelah orang merasa emas harganya terlalu tinggi, dia akan cari safe haven yang lain, yaitu perak. Dia akan mengalir ke perak. Sungguh, Pak, begitu emasnya ini 1.700 gini, peraknya masih di bawah, sekarang mengalir ke perak. Peraknya jadi 17, Pak. Dari 11 jadi 17, naiknya 80%. Nah ini saya banyak sampai bandarnya nggak mau terima. Saya beli aja, Pak Tung sudah, saya nggak bisa terima. Kalau terima nanti saya KO, bayar Bapak nggak bisa. Tapi itu namanya antisipasi. Cash is stress, Anda going to aset yang distress. Aset distress itu properti, terus kemudian juga perusahaan yang distress. Saya ditawarin ini aspal, Pak. Aspal, beton, saya tetap open mind. Mana? Pembukuannya mana, keuangannya mana, hak miliknya apa. Jadi saya open mind karena hari ini banyak aset yang distress. Pengusaha-pengusaha yang udah mau nyerah saja. Ini sebetulnya peluang kalau Anda ini. Kemudian yang ketiga, emas dan perak. Tapi Anda nggak boleh taruh emas dan perak semua. Kalau Anda taruh emas dan perak semua, namanya spekulan. Saham A bagus, perak bagus semua, perak itu spekulan. Begitu terjadi black swan, perak saya 7,5, sekarang mungkin jadi samanya malah buka sendiri misalnya begitu ya. Nah, tapi dalam hal ini, secara umum, jumlah laundry di Amerika itu sampai sekarang 300.000 lebih laundry, Pak. Indonesia is nothing. It is just beginning, gitu ya. Jadi saya merasa ini bagus. Nah, makanya saya buka laundry dengan konsep bisnis saya tadi, istilahnya SDM-nya benar, sistemnya benar, terus kemudian, kalau saya punya bisnis, Pak, buka biasanya 3. 1, tes dan ukur. Tes dan ukur apa? Sistem marketing, sistem kontrol, sistem SDM-nya. Dites dan ukur, begitu dia ternyata diterima oleh masyarakat dan saya untung, sistemasi. Semuanya prosedur. Setelah prosedur jalan, yang ketiga, dikali banyak kalinya. Nah, kalau kalinya sudah berhenti, keempat belum ada. Tapi Anda kurang rela berbagi. Nah, saya rela berbagi, kayak laundry itu saya rela berbagi. Saya sama asisten saya, sama saudara saya modal 100%, saya bagi hasil kamu untuk sebagai pengelola. Kalau nanti saya sudah balik modal, 30 risiko di saya, kamu ikut untung. Bahkan di anak perusahaan saya yang tahun 2019, ada yang saya bagi untung 70%, Pak. Karena sudah balik modal, sudah modalnya balik kedua kali, sudah begini, terus karyawan saya tambah banyak, bagi hasilnya kepada orang lebih banyak, jadi merasa memiliki. Kalau sudah gitu, mereka susah untuk keluar, Pak. Karena ikut punya kok. Jadi ini, Pak, jadi bisnis yang tahan krisis. Kemudian berikutnya yang kelima, 5, fokus aturan pemerintah. Tadi nggak boleh langgar ya. Antisipasi. Contohnya ada teman saya, ini sebetulnya saudara, Pak, di Bandung. Begitu dia tahu bahwa APD ini sangat penting, jadi dia itu fokus untuk teman-teman yang jualan APD. Tanya, jualan berapa? Aku dikasih contoh. Kalau nggak boleh beli 1 dulu. Kamu sudah standar Kementerian Kesehatan belum? Harganya sekian. Boleh nggak aku masukkan ke pemerintah, masukkan ke rumah sakit? Mereka produsen tapi nggak tahu cara jualan.
Nah, ini masukkan ke pemerintah, dia masuk ke pemerintah, ngikutin tender, nama perusahaanmu, saya cuma maklar, saya seolah marketingmu, nggak perlu digaji, laku baru kasih 5%. Cocok, Pak, terakhir dapat order 30 miliar, Pak. Padahal 30 miliar dapat 1,5 miliar, Pak. Nggak punya pabrik, cuma dia marketingan ke sana, marketing ke sini, barangnya orang lain. Jadi Anda nggak punya duit, bisa dapat duit kalau Anda tangguh dan jadi makelar tadi, gitu ya. Jadi aturan pemerintah sedang kemana? Aturan pemerintah lagi genjot ekspor, Anda lihat ekspor yang mana. Lagi genjot rumah sederhana, saya masuk di rumah sederhana, Pak, jualan banyak, karena pemerintah lagi subsidi di sana. Jadi fokus aturan pemerintah, uang mengalir kemana itu antisipasi. Karena pemerintah ini spending yang terbesar di Indonesia. Ya. The biggest spender. Nah, kemudian yang keenam nih, Pak. Yang keenam, dalam masa-masa seperti ini, kita fokus untuk meningkatkan untuk Pak Helmi, untuk buat acara, untuk buat begini. Pak Helmi punya nilai tambah yang luar biasa, ya saya nggak bisa, Pak Helmi yang bisa. Nah, fokuslah high value skill. Kalau Anda harus saat ini sabar, mulailah belajar. Saya punya high value skill, Pak. Jago marketing, jago ngelola bisnis. Kayak saya dibayar miliar-miliaran, Pak. Saya pegadaian, saya dibayar miliar-miliaran. Sama ini dibayar miliaran sebagai bisnis consultant. Nah, Anda harus fokus ke high value skill. Contohnya hari ini, saham, itu high value skill. Anda mempelajari saham. Murid saya setiap minggu ngasih seminar, dibatasin pesertanya 1.000 untuk bocorin saham-saham apa saja, terus teknik manajemen money seperti apa, dijual 300.000, Pak. Setiap minggu 300 juta income-nya. 1 bulan 1,2 M. Hanya ngasih kisi-kisi saham dan money manajemennya. High value skill. Kalau Anda punya high value skill tentang investasi saham, Anda punya high value skill tentang marketing, Anda high value skill tentang teknik recruiting, Anda punya high value skill, itu yang lain dipecat, Anda enggak. Bahkan dibutuhkan, begitu ya. Saya punya high value skill lagi, selain jago jualan properti, Pak. Makanya 100 lebih, Pak, perusahaan yang minta kerjasama sama saya, you name it, dari big company. Saya tinggal milih, kan, begitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ini, yang ketujuh. Dalam kondisi seperti ini, tetap aset alokasi. You never know. Aset allocation. Emas-emas semua, nggak boleh perak-perak semua, nggak boleh saham-saham semua, nggak boleh properti semua. Beda jenis. Yang kedua, beda kelas. Pokoknya beda kelas, kayak misalnya perak, saya bukan hanya beli yang pakai margin, saya beli yang real, saya beli yang opsi, saya beli beda kelas. Saham ya juga bukan hanya satu saham doang. Kalau Anda satu saham doang, itu namanya spekulasi. Wah, saham BCA bagus ini. Wah, begitu orang gila saham BCA sekarang rontok gini, you never know. You never know, gitu ya. How you know, gitu ya, Angelo. Kemudian setelah beda jenis, beda kelas, yang ketiga beda tempat. Kayak saya properti, Pak, ada di Australia, karena anak saya sekolah di Australia, kemudian juga ada di Medan, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Bali, ada di mana-mana ada, gitu ya. Lah kenapa Pak ada? Karena itu yang, yes, beda tempat. Termasuk sebetulnya kekayaan. Saya juga ada yang di Australia, ada yang di Singapura, dan pada waktu pengampunan pajak saya buka semua sampai hari ini. Ada berita bagus, Pak Helmi. Jadi se-Banten kemarin dipilih pembayar pajak 100 terbaik di Banten, saya terpilih, Pak, salah satu di antara 100. Berarti bayar pajaknya keren itu. Warga negara yang baik. Pajaknya gede. Memang besar karena saya open, Pak. Semaksimal mungkin saya open. Termasuk hasil sewa properti saya, hasil saya bayarkan. Tapi juga kita namanya tax planning. Maksudnya tax planning gitu ya. Jadi kayak PT sama CV, saya cenderung CV. Karena CV bagi hasil kepada orang, juga tidak kena pajak lagi. Setelah CV, kemudian, kan sementara ini aturan masih boleh ya, enggak apa-apa. 4,8 M malah sekarang dibebasin. Dulu cuma 0,5% dari omset dan final. Nah, itu saya bayar resmi. Bayar resmi, semuanya resmi, sewa, bayar 10% resmi. Pokoknya semua saya bayarkan resmi. Nah, mendadak dipilih sebagai pembayar pajak terbaik bareng CIMB Niaga, Angkasa Pura, BSD, Citra Marja, terus kemudian Krakatau Steel. Ada orang gila satu tong saya waringin. Oke. Jadi beda tempat, Majid. Saya di Singapura, tetap saya di Singapura, Mbak, tak sedak saya bawa pulang, beda tempat. Kemudian yang keempat, setelah beda jenis, beda kelas, beda tempat, kemudian yang keempat adalah beda waktu. Anda harus beda waktu. Nggak boleh satu genjot semua. Misalnya, beda waktu. Anda sudah punya warisan 100 miliar. Untuk saham, Anda 30 miliar misalnya alokasinya. Terus kemudian, wah ini saham sudah alokasi, langsung belinya saat ini juga. Enggak. Mending 3 miliaran selama 10 bulan.
Beli lagi, beli lagi, beli. Price. Seperti saya emas. Emas mau naik, saya beli. Mau turun, saya beli. Mau naik, saya beli. Mau turun, saya beli. Sudah bertahun-tahun, ya 7,5% terus. Nah, itu hatinya tenang. Jadi banyak orang, saya tuh enggak beruntung di emas. Karena pada waktu beli tinggi, tak jual rendah loh. Lah, kamu gitu, kalau saya kan enggak mau naik, mau ini beli terus. Sekarang naik sungguhan. Itu Pak, Oke, untuk miskin, menengah, dan kaya. top. Wah, ini kalau ikut seminarnya berapa ratus? Hari ini di-share nih. Kalau nggak terinspirasi, nggak belajar juga. Oke, Pak Tung. Terima kasih banget. Wah, ini udah panjang, lebih dari 1 jam, Pak Tung. Ya, semoga ini bermanfaat. Karena saya tahu Pak Tung itu adalah orang yang baik hati dan selalu mau berbagi. Ya, kapan-kapan kita satu panggung ya, Pak Tung? Wah, siap, dengan senang hati. Wah, kangen saya sama Pak Helmi. Saya undang nanti Pak Helmi. Oke, terima kasih Pak Tung. Terima kasih, terima kasih. Terima undangan. Ya, untuk charity boleh, untuk yang boleh. Terima kasih Pak Tung. Sukses dan tetap sehat ya Pak Tung. Amin. Sukses, sehat, sejahtera, dahsyat. Keluarganya harmonis, bijaksana, bermanfaat untuk orang banyak, dan bahagia. Amin. Amin. Ya, itulah tadi chat saya dengan seseorang motivator yang dikatakan sebagai salah satu pembicara terbaik Indonesia. Dan banyak membuktikan, banyak sekali muridnya, banyak lagi orang-orang berhasil yang dia bimbing. Dan mahal banget sebenarnya. Ya, yang kita tahu kemarin beliau kena corona dan bagaimana dengan harapan hidup yang sangat luar biasa. Beliau merasa bahwa saya belum siap untuk meninggal, saya masih banyak hal yang harus saya selesaikan. Dan dia memotivasi dirinya, ya, dengan berbagai hal, ya, dengan gerakan, dengan menyanyi, dengan bahwa dia harus bermanfaat untuk orang lain, dan beliau sembuh. Dan pada part kedua tadi luar biasa juga, dia sharing ilmu bagaimana kita tahu bahwa beliau itu mengarang buku Financial Revolution, Marketing Revolution, Property Revolution, dan habis di sharing semua. Nilainya saya pikir udah juta-jutaan tuh ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam pembicaraan selanjutnya.